Rupiah melemah di 16.400 terhadap dolar dan sontak para lawan-lawan politik Jokowi mengatakan ini salah Jokowi yang ambisius, haus kekuasaan, mementingkan diri sendiri dan bla 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 bla. Benarkah bahwa melemahnya kurs rupiah itu terhadap dolar disebabkan oleh variabel Jokowi? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang buat sobat-sobat teman-teman yang pertama kali hadir di sini. Ini adalah ruang kita bersama, ruangnya publik, sekolahnya publik untuk memahami bagaimana dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, dan banyak hal lagi dari perspektif administrasi publik atau kebijakan publik, supaya kita semua teredukasi berdasarkan perspektif-perspektif keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu teman-teman diundang untuk memperkaya ruang ini dari perspektif berbagai macam ilmu, sekaligus kita belajar untuk saling memperkaya, sharing power, sharing knowledge ya. Ya teman-teman, demikian kita akan bahas terkait dengan apa penyebab ya, apakah benar Jokowi itu merupakan faktor yang menjelaskan mengapa ekonomi Indonesia mengalami kemunduran yang diukur lewat melemahnya kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar 16.400, sehingga banyak pihak yang kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mengkambing hitamkan bahwa Jokowi adalah variabel penyebab dari keruntuhan sistem ekonomi atau nilai keperkasaan rupiah terhadap dolar. Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang persoalan itu? Yang pertama, saya harus mengatakan bahwa kita di titik ini, saya bukanlah seorang ahli ekonomi, tetapi tentu merupakan pihak yang juga punya kepentingan untuk membaca perspektif kebijakan yang dibuat oleh Jokowi itu dalam perspektif ekonomi, sehingga tentu pengayaan-pengayaan dari perspektif referensi ekonomi perlu dilakukan, dan juga tentu melalui ruangan ini teman-teman bisa memperkaya dengan data-data atau perspektif keilmuan yang teman-teman atau sobat-sobat kuasai. Nah, saya sih melihat ya bahwa Pak Jokowi itu bukanlah variabel tunggal atau faktor tunggal ya. Kasihan sekali kalau negara ini harus melihat menempatkan bebannya itu di atas pundak seorang Jokowi yang impossible, tidak akan mungkin. Karena saya rasa bahwa berdirinya sebuah negara itu tidak pernah dihadirkan oleh karena adanya variabel tunggal. Dia selalu berbicara tentang bagaimana ekosistem, ya, ekosistem. Nah, bicara tentang ekosistem sebuah negara, dia bukan hanya ditopang oleh internal atau variabel domestik. Artinya persoalan-persoalan negara ini bukanlah merupakan urusan-urusan sepenuhnya dari instrumen-instrumen yang ada di dalam sebuah negara. Kait mengait apa yang disebut dengan rantai sistem global atau ekonomi global. Kalau kita lihat atau baca dalam perspektif domain kebijakan, maka kita melihat bahwa domain sebuah kebijakan sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan kait mengait berkelindan dengan konteks domain yang kita sebut dengan domain civil society, domain yang disebut dengan domain corporate atau perusahaan, multi perusahaan, juga berkait dengan domain yang disebut dengan global citizen atau global government. Ya, artinya impossible, tidak masuk akal kita melihat bahwa persoalan dinamika atau katakanlah turun naiknya perekonomian sebuah negara itu hanya ditentukan oleh variabel yang disebut dengan government. Ya, itu yang saya katakan tidak masuk akal, agak tidak waras kita kemudian untuk membacanya. Kalau itu dibaca dengan kontestasi kekuasaan atau kontestasi politik, ya biasanya para kontestan itu hanya menghalalkan segala cara, sign quote, harapannya tidak demikian. Ya, untuk meruntuhkan dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang seperti Pak Jokowi, itu dengan cara bagaimana menggunakan isu-isu ekonomi seolah-olah semuanya variabel penyebabnya adalah Jokowi. Itu yang menurut saya publik senkot dimanipulasi dengan kerangka pikir ekonomi, mata rantai ekonomi dunia, atau katakanlah bahwa sebuah pemerintahan, sebuah negara tidak bisa eksis di dunia ini dengan dirinya sendiri. Kalau kita bicara tentang persoalan nilai tukar rupiah, ada banyak ya variabel yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan persoalan itu. Ya tentu kalau kita bicara pada dua variabel besar, kita akan bicara tentang yang pertama yang disebut dengan pondasi ekonomi. Yang kedua bicara tentang sentimental, ya sentimen. Ya, artinya interaksi nilai tukar rupiah itu ditentukan oleh sehat tidaknya
ya persoalan variabel fundamennya, ya seperti bicara tentang inflasinya, bicara tentang persoalan kreditnya, bagaimana bicara tentang konsumsi masyarakatnya, berbicara tentang kalau dalam istilah yang lebih teknis kepada ekonomi, bicara tentang repatriasi finansial atau especially bicara tentang repatriasi dividen. Bagaimana ini berkaitan dengan inflow dan outflow dari dana-dana, baik dana-dana di dalam negeri maupun dana-dana asing, ya. Ini kan berbicara tentang persoalan ketika bicara tentang repatriasi dividen misalkan, bahwa perusahaan-perusahaan yang menginvestasikan itu meminta dividen itu dalam bentuk dolar, sehingga itu menjadi persoalan ada kontraksi ekonomi di Indonesia yang sulit untuk bisa dibendung, ya. Nah, tentu kita bicara dengan sentimen ekonomi dunia atau katakanlah situasi global. Kita tahu bahwa perang dagang antara Cina dan Amerika, bicara tentang perang antara Rusia dan Ukraina, perang antara Gaza dan Israel atau Hamas dengan Israel, dan tentu dengan gejolak-gejolak politik di seluruh dunia, itu pasti akan memberikan pengaruh. Kita sudah tahu bahwa riset mengatakan bahwa kepakan kupu-kupu di belahan dunia manapun itu akan mempengaruhi ekosistem, ya, mempengaruhi cuaca dan seterusnya. Ini mengatakan bahwa impossible ketika Indonesia kemudian mengalami goncangan secara ekonomi, kemudian kita rame-rame mengatakan menuding jidatnya Pak Jokowi, mengatakan beliaulah yang harus bertanggung jawab. Ya, sebagai kepala negara tentu bertanggung jawab. Konteks bertanggung jawabnya bukan karena dia adalah penyebab, tapi bagaimana mengantisipasi gejolak ekonomi dunia itu. Syukur-syukur kita masih berada dalam konteks kalau bicara tentang laporan ekonomi secara global, kita lihat bahwa Indonesia mengalami kontraksi itu hanya lebih, katakanlah lebih terkendali di bidang dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan sekelas Meksiko saja dia mengalami persoalan pengaruh tingkat penurunan ekonomi sampai pada kisaran 10%. Ya, Jepang, ya, Brazil. Nah, dan ini tentu merupakan sebuah kesyukuran bagi kita. Bayangkan Meksiko yang dekat saja dengan epicentrum soal kiblat dolar itu, Amerika, juga mengalami kontraksi yang luar biasa. Jadi ini menjadi sesuatu yang kita syukuri, ya, karena Indonesia masih berada pada kisaran 6% sekian, ya, bersama dengan Thailand dan beberapa negara-negara di sekitarnya. Nah, inilah yang mau mengatakan saya tidak masuk pada persoalan ulasan ekonomi secara murni di situ. Nanti kita akan persiapkan pelan-pelan teman-teman untuk melihat bahwa sebuah kebijakan itu tidak pernah dipengaruhi oleh satu variabel tertentu. Tetapi kita mau mengatakan di sini, proteksi kita dalam konteks musim pemilu sekarang ini perlu harus memagari tentang serangan-serangan yang ditujukan kepada Jokowi oleh lawan-lawan politik yang hanya berpikir bagaimana memenangkan, melemahkan Jokowi dan kemudian mengambil kekuasaan itu, dan kemudian mereka pun punya agenda yang kalau di-challenge, ya, mungkin mereka bisa membawa Indonesia jauh lebih buruk daripada apa yang bisa dicapai oleh Pak Jokowi, dan itu sudah terbukti, terkonfirmasi dengan evaluasi kinerja yang dilakukan, ya, di mana tingkat kepuasan terkait dengan kinerja Jokowi itu jauh sekali, apalagi di end, ya, akhir dari pemerintahan Jokowi menunjukkan kejayaan itu, kedikjayaan terkait dengan kekuatan kepercayaan publik terhadap kinerja yang dilakukan dengan memberikan imbal hasil terkait dengan melanjutkan masa kepemimpinan ini di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita bahwa Jokowi bukanlah variabel penyebab semua ini. Kita semua kalau mau adil, mau jujur, juga turut berpengaruh memberikan andil terkait dengan chaosnya, ya, sehingga tingkat trust investor dari luar itu, ya, tidak seperti yang kita harapkan. Itu dia catatan kita, bukan partai politik.